Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jul Fikri SPD, guru SMA Negeri Magepanda, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia kelas 11 MIA 2. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, kita sebagai insan yang beriman, maka kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa bersama. Pak Guru minta Koko untuk memimpin kita doa pada pagi hari ini. Silakan Koko. Mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Koko untuk memimpin kita dengan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Yang pertama, siapa yang tidak hadir? Pak Desa. Kedua, Alif Mudin. Saperius Guru. Anjeli. 4 orang. Kita berdoa mudah-mudahan mereka yang tidak hadir pada hari ini, pada pertemuan yang akan datang, mereka sudah bisa sama-sama bersama kita di dalam kelas ini dalam pembelajaran mata pelajaran biologi. Ya, baik. Di zaman dulu ada seorang pelajar, dia sulit sekali untuk menerima atau dengan mudah memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Dia melihat ada seekor semut panjat dinding atau tembok, panjat ternyata jatuh. Dia panjat lagi, jatuh lagi. Begitu seterusnya, panjat, jatuh lagi, dan pada akhirnya semut ini mampu sampai pada bagian atas. Kegagalan itu adalah sesuatu yang tertunda. Maka ini juga, kisah ini juga sebagai pelajaran untuk kita semua nih. Untuk kalian, juga untuk Pak Guru. Bahwa dalam belajar, ketika kita sulit memahami materi, maka kita mencoba untuk terus belajar sampai kita bisa memahami materi tersebut. Tentunya dengan sungguh-sungguh. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah pelajari tentang struktur organ dan fungsi pada sistem pencernaan. Masih ingat organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan? Coba satu orang. Beda. Organ-organ yang termasuk dalam pencernaan pertama mulut, tenggorokan, lambung, halus, besar anus. Oke. Tepuk tangan untuk Petra. Kemudian sistem pencernaan pada manusia itu akan berjalan dengan baik atau akan berfungsi dengan baik apabila organ pencernaan tersebut tidak mengalami gangguan atau kerusakan. Ya tidak? Iya. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan, maka sistem pencernaan tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berfungsi dengan baik. Oke, Pak Guru tanya, adakah kebiasaan kalian sehari-hari yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan kalian? Ada.
Ya. Apa saja? Seperti tahan makan. Seperti dia tahan makan. Oke, ada yang lain? Tahan buang besar. Tahan buang air besar. Oke, ada lagi yang lain? Tahan apa lagi? Jadi berkaitan dengan itu, materi kita hari ini adalah kira-kira apa materi kita pada hari ini? Membuat sistem pada sistem pencernaan. Materi kita pada hari ini adalah gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem pencernaan manusia dan mampu mengomunikasikan laporan hasil diskusi kelompok. Baik, selanjutnya Pak Guru akan sampaikan alur pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tentunya kita sama-sama akan menonton video yang sudah Pak Guru kirim lewat WA Group. Setelah menonton, dilanjutkan dengan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya akan terjadi diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian dalam kelompok kecil itu kalian akan menelusuri atau mengkaji untuk pemecahan masalah-masalah di dalam LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Bisa melalui buku yang ada pada kalian, bisa melalui internet, melalui Google, dan juga YouTube untuk video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Kemudian terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian dalam bentuk simulasi atau demonstrasi bermain peran sebagai dokter dan juga pasien. Baik, sekarang kita awali dengan sama-sama terlebih dahulu menonton video yang ada di dalam WA Group yang sudah Pak Guru kirim. Gangguan pencernaan yang melibatkan lambung. Gejala yang umum terjadi pada sakit mah meliputi nyeri perut bagian atas, kemuk, mual, muntah, dan rasa terbakar di dada, di arung. Selanjutnya Pak Guru minta kalian membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan yang ada di dalam video tadi yang sudah kalian tonton. Silakan. Angkat tangan. Apa yang menyebabkan sakit mah? Apa yang menyebabkan terjadinya sakit mah? Oke. Pak Guru tulis ya. Ada lagi yang bertanya? Petra? Apa saja gejala yang mungkin terjadi pada sakit mah? Apa gejala dari sakit mah? Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara pencegahan? Yang ketiga, bagaimana cara pencegahannya? Oke, lagi. Apa penyebab seseorang mengalami diare? Baik, beberapa pertanyaan yang sudah kalian ajukan ini akan menjadi tanggung jawab kalian, kita semua, untuk menemukan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita pecahkan. Oke? Baik. Selanjutnya kita akan membuat kelompok diskusi dan kalian akan turun dalam kelompok diskusi tersebut.
Sudah Pak Guru pastikan kelompok 1 mana? 4 orang ya? Oke. Kelompok 2? 3? 4? 4 ini. 4? 5? 6? 7? Oke. Baik Pak Guru sudah siapkan SKPD yang akan Pak Guru bagikan kepada masing-masing kelompok, sehingga baca dengan teliti, baca baik-baik petunjuk yang ada dalam SKPD. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kemudian kalau belum mengerti, tanyanya ke Pak Guru. Iya, Pak. Siap? Ya. Bentar gini ya, saya potong. Iya. Baik, semua perhatian ke sini. Sebelum melanjutkan untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KPD, coba dibaca dulu tadi. Mana? Oke, di sini Pak Guru sudah siapkan nama, gambar atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Dan di sini ada 7 kertas. Jika masing-masing kelompok akan maju dan mengambil satu kertas yang ada di Pak Guru yang sudah Pak Guru siapkan. Sehingga dari hasil kertas yang diambil inilah yang dikerjakan. Kelompok 1 sudah maju. Kelompok 2, 3, 4, bisa perebutan karena semuanya masih bisa. 5, 6, 7. Oke Pak Guru pastikan dulu. Nomor 1, nomor 1 apa? Mak. 2, Karyawan. karyawan. Kelompok karyawan. Kelompok 3, Andeyen. kelompok Andeyen. 4, Amandel. Amandel. 5, Asam lambung. asam lambung. 6, Diare. diare. 7, sembelit. Baik, silakan baca petunjuk yang ada di dalam KPD. Selesaikan. Ya. Pak, terusnya di sini. Kalau mau tulis silakan. Selesai tuh. Bentar, kelompok. Baca petunjuknya baik-baik. Supaya mudah, cepat, maka bagi tugas. Dalam kelompok masing-masing dibagi tugas. Pertama cari
Kemudian yang terakhir, cara mengobati ataupun cara mencegah. Kemudian bagi sudah siapa yang jadi dokter dan siapa yang jadi pasien. Kalimat yang akan diucapkan oleh dokter itu dibuat yang baik. Kalimat yang diucapkan oleh pasien sama. Ini kelompok juga sama. Cari penyebabnya, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Penyebab dari asam lambung karena penyakit yang lain. Karena penyakit yang lain sudah disebutkan oleh kelompok lain. Fokus pada penyakit yang ada pada kelompok lain. Dari penyebabnya, gejalanya apa, kemudian cara mengobati dan juga mengatasi. Baik, selanjutnya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok berupa simulasi atau demonstrasi bermain peran sebagai dokter dan pasien terkait gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Pak Guru akan pastikan kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? 3? Siap. 4? Mana kelompok 4? Siap? 5? Siap. 6? 7? Siap. Baik, kelompok 1 Iya, Miss Mangan. kita beri aplaus. Siapa yang ujian? Warnanya apa besar? Warnanya besar, jangan bisik-bisik. Begini Bu Dokter, saya tuh sering mengeluh sakit, sering di perut bagian atas, terus sering mual-mual, muntah-muntah, semoga gangguan pencernaan. Oke, kita beri aplaus. Sekarang giliran kelompok 2.
Oh, jadi seperti itu gejala yang muncul tadi. Makanya kena saya untuk utama itu katanya orang vitamin tidak sengaja karena tidak sengaja menjadi lidah dan gigi mulut. Makanya juga ada di sana makanan dan infeksi virus biasa. Jadi cara mengatasi agar dapat dari semua lagi, apa saja kebersihan mulut dan selalu menjadi mulut berdiri. Jadi selain obat yang bisa diberikan dengan prokes, juga bisa mengatur penyakit. Jadi merasa jadi obat lain air tangannya bisa berkumpul dengan air garam untuk mengurangi rasa sakit pada ginjal. Dan adik perlu menghindar makanan-makanan yang asam, asin dan pedas. Bisa Oke, kita mulai. Silakan kelompok 3. Ini ceritanya suami istri. Selamat pagi juga ibu bapak. Bagaimana bapak? Apa keluhannya? Saya sering merasakan sakit sejak dari dan merasa susah sekali. Dia berkeras dan kuat. Itu sepertinya bapak punya penyakit sendiri. Yaitu pembengkakan pada saluran pembuangan air besar atau ambus. Akibat dari ambusnya itu bapak selalu laba, terus itu mengonsumsi makanan yang tinggi garam, makanan beralkohol, makanan yang kurang serat seperti buah dan sayur. Terus itu bapak sering menejang ketika berlebihan menejang ketika buang air besar. Terus itu pencegahan itu bapak harus sering olahraga, cukup minum air putih, terus mengonsumsi banyak buah-buahan dan sayuran, hindari duduk terlalu lama. Terus itu bapak selalu menjaga kebersihan area anus. Nanti saya akan menuliskan obat yang harus bapak tebuskan di apotek. Obat yang perlu bapak minum itu Ardium dan Restuxal. Nanti bapak bisa tebuskan di apotek di depan ya bapak. Selamat pagi Bu Dokter. Ya pagi Pak, pagi Bu, silakan duduk. Bapaknya nama siapa Bu? Revanto. Bapak Revanto. Usia Bapak Revanto sekarang? 20 tahun. Baik, terima kasih. Kira-kira keluhan yang selama ini Bapak Revan rasakan? Dia sering sakit pada tenggorokan dan nyeri pada telinga. Selama mengalami rasa sakit ini sudah berapa lama ya Pak? 1 minggu ke belakang. 1 minggu sebelumnya? Ya. Itu saya periksa dulu ya Pak.
bagaimana dengan keadaan saudari saya? Pantas saja selama ini saudara ibu sering merasakan sakit pada tenggorokan dan juga nyeri pada telinga. Ternyata pada bagian tenggorokan Bapak Revanto sudah mengalami pembengkakan. Bapak Revanto ini sudah mengalami penyakit amandel. Apa penyebab penyakit amandel? Penyebab dari penyakit amandel itu disebabkan oleh virus atau bakteri yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Sebaiknya setelah dari sini saya mengharapkan ibu agar lebih memberikan Bapak Revanto untuk memakai masker. Oke, kalau begitu saya tulis resepnya dulu. Ya, baik Ibu, untuk resepnya saya sudah menuliskan di sini. Semoga dengan resep yang saya berikan untuk Ibu saat ini bisa mengurangi sakit yang dialami Bapak Revanto. Terima kasih untuk datang. Pagi juga. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang ke sini untuk mengantar saudara saya yang sering sakit. Kalau boleh tahu gejalanya apa? Gejalanya begini, Dok. Saya mual dan muntah, terus nyeri dan kram perut, serta kehilangan nafsu makan, dan sudah 2 hari saya mengalami fesus lembek dan cair. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak mengonsumsi apa saja? Saya mengonsumsi makanan yang mengandung pedas, asam, dan yang berlemak. Jadi Bapak ini menderita diare yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini menginfeksi perut dan menimbulkan gejala yang sering buang air besar. Biasanya dari makanan atau minuman yang Bapak konsumsi tidak bersih. Untuk pencegahannya, Bapak harus lebih sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah keluar dari toilet. Dan Bapak harus mengonsumsi makanan atau minuman yang benar-benar matang. Selain itu juga Bapak tidak boleh mengonsumsi makanan yang berminyak, pedas, atau yang mengandung lemak. Untuk resepnya saya akan memberikan antibiotik ini. Dikonsumsi jika Bapak membuang air besar. Iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Kelompok terakhir. Silakan. Pagi juga Ibu, bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Silakan aja Om. Begini Ibu Dokter, belakangan ini saya merasa perut saya sakit, kembung, terus perut sakitnya sakit di bagian bawah, terus kesulitan memulai BAB. Oh, sepertinya Ibu mengalami gejala sembelit. Penyebabnya sembelit adalah sumbatan pada usus besar atau rektan atau gaya hidup yang tidak sehat. Saran dari saya, sebaiknya Ibu lebih banyak minum air putih, makan lebih banyak serat, dan lebih banyak berolahraga. Cara pengobatan itu, Ibu bisa mengonsumsi obat madu Vitager. Saya tulis dulu Ibu. Ibu langsung ke apotek saja ya Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, kita udah apa kekurangan yang menurut kita yang terjadi pada kegiatan kita pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan apa kekurangannya? Ekspresi Pak. Oke, ekspresi dalam permainan masih kurang. Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kira apa lagi? Oke, suaranya masih kecil. Oke, Elis. Oke, informasi penyakitnya belum akurat. Ada lagi yang mau menyampaikan? Hah? Belum apa-apa, sudah kasih obat. Kemudian dalam diskusi, apakah semua sudah terlibat? Sudah. Ya. Pembelajaran seperti ini, apa kelebihannya? Apa kelebihan dari pembelajaran kita pada hari ini? Tadi kekurangan.
kurangnya. Sekarang Lebih banyak kerjasama. oke, ada kerjasama ya. Semakin sedikit itu anggota kelompok, semakin banyak terjadi kerjasama. Ada lagi yang mau bilang? Oke, kekompakan, kompak ya. Kemudian berikutnya ada lagi. Lebih banyak mengetahui informasi yang belum kita ketahui. Oke, dengan begitu mencari informasi ya, informasi permasalahan mengenai penyakit pada sistem pencernaan manusia. Sehingga bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran seperti ini pada hari ini? Satu orang sampaikan. Oke, kita. Pengen seru. Oke, seru. Senang juga. Nah, Terus kayak tidak jenuh Pak. oke, tidak jenuh ya. Iya. Semuanya terlibat. Dalam Oke, bercanda, bercanda ya. perannya tidak bosan sendiri. Masing-masing berekspresi. Selanjutnya kita pilih, kita adakan dulu evaluasi. Pak Guru kirim soal melalui WA ya. Pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan doa bersama. Pak Guru minta Koko kembali di kita untuk berdoa menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Koko. Pertama, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semua, silakan istirahat.